Ya, pemirsa, kembali lagi Hidup Sehat. Ini tadi adalah jenis-jenis kecap di dunia beserta negara penghasilnya, Dr. Haikal. Betul, dan tentunya cukup banyak negara yang suka mengkonsumsi kecap. Dan kita masih membahas tentang apa saja sih manfaat dan resiko kecap untuk kesehatan. Nah, Dok, ini ada juga anggapan bahwa kecap manis dan asin tidak baik untuk diet, menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Ini bisa fakta, bisa mitos, ya. Tapi kalau saya bilang lebih banyak mitosnya. Kenapa? Karena itu tadi orang makan kecap nggak berlebihan. Betul. Sekarang anggaplah dia kecap manis. 1 sendok makan itu kalorinya rendah, antara 8 sampai 12 kalori. Nah, kalau cuma makan 1 sendok, ya nggak berpengaruh lah terhadap restriksi kalori yang kita ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau dia memang makannya sekali makan 2 sendok makan pagi makan cemilannya ada kecap terus, ya kalau di total kalorinya jadi berlebih. Tapi porsi makannya kita atur lagi kalau orangnya sedang diet gitu. Malah justru kalau suka makannya jadi banyak, justru malah jadi menaikkan berat badan kan. Karena dia kan tadi saya bilang ini penyedap. Iya, betul banget. Menguat rasa, menambah rasa. Menambah rasa. Oke, dokter, ini fakta mitos berikutnya, dokter. Nah, katanya kecap manis atau asin ini memiliki kandungan anti alergenik, dokter. Nah, katanya ini baik untuk menangkal alergi. Ini fakta atau mitos? Nah, ini saat ini saya menjawab mitos. Kenapa? Karena penelitiannya yang saya baca itu hanya 1 penelitian. Penelitian lain nggak ada. Kita sebagai dokter kalau mau bilang ini sebagai anti alergenik harus mendapatkan bukti-bukti penelitian yang cukup banyak. Nah, kan justru saya bilang makan kecap itu bisa menimbulkan alergi. Kenapa? Karena si protein yang ada di kedelai, yang ada kalau kecap asin dari ikan, itu dengan proses pengolahan akan melepaskan zat namanya amino. Nah, amin ini yang akan merangsang terbentuknya zat pencetus alergi, apa? Histamin. Jadi hati-hati juga, ya justru dia bisa timbul alergi. Ya, jadi mitos, ya. Baiklah. Dok, ini juga ada Dok ya anggapan, kita tahu bahwa kan kecap ini kan rasanya manis, Dok ya, sweet, kecap manis. Dan karena manis sehingga mengandung gula yang cukup tinggi. Jadi tidak baik untuk penyandang diabetes. Harus hati-hati. Ini fakta atau mitos? Ini fakta kalau dia makan kecap manisnya berlebihan. Tapi kalau dia hanya 1 sendok makan sehari, ya nggak apa-apa. Boleh saja. Karena gulanya juga nggak terlalu tinggi, karbohidratnya juga nggak tinggi. Ya, orang diabetes buat bumbu masak aja gula pasir masih boleh. Ya, apalagi kecap ya. Apalagi dia sebagai kecap, sebagai tambahan penyedap. Tapi ya dikontrol, jangan berlebihan gitu. Dan tentunya mungkin kalau sebagai pengganti gula bisa dengan kecap, Dok ya, seperti bisa, itu ya. Bisa. Tapi ya jangan banyak-banyak. Apalagi orang diabetes kan, kita bicara membatasi asupan gula. Betul. Iya. Nah, kalau tadi kecap manis, sekarang kecap asin nih, Dok. Kenapa? Katanya nih kecap asin ini kan mengandung MSG dan katanya tidak baik untuk tubuh. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Bukan cuma bukan MSG-nya sebenarnya, tapi sodiumnya. Sodium itu natriumnya, garamnya. Karena kecap asin itu ditambahkan garamnya cukup banyak, ditambahkan lagi MSG. MSG itu sebenarnya aman, tapi yang nggak aman, bahan makanan yang sudah tinggi garam, ditambahin lagi MSG. MSG kan singkatan monosodium glutamat, ada sodiumnya. Jadi garamnya akan semakin tinggi. Ini yang hati-hati. Walaupun dia penyedap, tapi kadar garamnya, natriumnya tinggi. Jadi waspadanya natriumnya justru ya, Dok. Apalagi natrium ini juga berfungsi sebagai pengawet juga, Dok ya. Nah, supaya awet, mau nggak mau dia kasih garamnya tinggi. Betul. Akibatnya kalau Anda makan tiap hari cukup banyak, itu sebenarnya Anda sedang investasi menimbun garam ya.
hipertensi di kemudian Harus hari. hati-hati ya. Iya, Dok, ini juga ada suatu resep, Dok ya, yang sering digunakan oleh orang tua kita. Nah, katanya kalau campuran kecap dan jeruk nipis membantu untuk meredakan batuk. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Wow, fakta ternyata ya. Tapi memang ya penelitian kedokterannya belum banyak. Ya, kenapa? Karena ini sebenarnya dia meredakan batuk karena ada rasa dari si jeruknya itu kan di sininya jadi lebih hangat, akan meredam proses peradangan. Tapi buat batuk yang bagaimana? Udah jelas batuk yang ringan, yang baru kena gitu. Baiklah dokter. Nah ini dok selanjutnya tips nih dok dari dokter. Ya. Sebetulnya mengkonsumsi kecap ini seberapa banyak sih dok dan kandungannya ini apa saja sih yang baik? Bagaimana cara makannya supaya kita dapat tetap makan tapi nggak ada resikonya? Ya. Jadi sebenarnya kita menambahkan kecap itu buat penyedap, penguat rasa. Itu jangan berharap dia akan punya efek-efek bagi kesehatan tubuh. Karena kita makan kecapnya juga jangan banyak-banyak. Ya sehari paling 1 sendok makan. 1 sendok makan itu cukup 15 cc, 10-15 cc. Saya kira itu udah cukup. Jangan berlebihan, apalagi kecap asin. Garamnya jadi sangat tinggi yang akan masuk ke tubuh Anda. Suatu saat Anda akan terserang yang namanya hipertensi. Jadi termasuk juga hati-hati kalau kita suka mengkonsumsi sushi, dok ya? Ya, karena orang yang makan sushi, sashimi itu kecapnya, bumbunya itu, ya. Itu sausnya campuran kecap asin, kecap manis, dan Anda nyelup si sashiminya sampai basah. Nah, jadi intinya bijaklah dalam mengkonsumsi segala hal termasuk kecap, dok. Ya, dan ini penyedap. Betul, hanya penambah rasa. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, sampai ketemu. Selanjutnya dokter Haikal, kita akan bahas suatu hal yang berhubungan dengan organ yang kecil tapi aduh kita bersyukur banget deh punya organ ini. Dan ini berkaitan dengan mata, tapi kacamata nih. Mungkin kita tahu bahwa kacamata fungsinya untuk mengoreksi penglihatan. Tapi apa saja manfaatnya? Kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.